Sahabat Balibang Channel, hari ini telah hadir tenaga ahli Bapak Putu Santiawan Prabawa SPMP. Beliau adalah tenaga peneliti dari Universitas Panjasakti Singaraja. Hari ini kita akan membahas kajian yang sudah dilakukan tentang pengembangan agrowisata pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng. Ini sangat menarik, terutama masalah pariwisata di Desa Pancasari. Pak Putu, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Roy. Kegiatan. Nah, selama melakukan penelitian 2 bulan ini dan hari ini sudah ada hasil rekomendasinya, ada kendala yang dihadapi, baik secara teknis, baik secara materi, data dan sebagainya misalnya. Mungkin kendala yang kita hadapi dalam kegiatan kajian kali ini lebih ke karena kondisi pandemi ini, Pak. Pandemi ya, betul. Kondisi pandemi ini menyebabkan kita agak kesusahan mencari data ke lapangan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kita untuk melakukan bertemu dengan wawancara sulit ya, itu agak susah. Padahal beberapa responden yang mungkin agak kurang bisa memberikan penjelasan karena takut ya. Iya, betul. Lalu bagaimana menyiasati Pak Putu itu? Untuk menyiasatinya kita melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Tapi terpaksa harus turun ke lapangan juga. Tetap, kan? Betul. Ya. Kalau untuk responden petani, karena di sini adalah petani sebagai pokok utama kajian kita, ya mau tidak mau kita harus tetap turun ke lapangan. Sedangkan kalau data-data pendukung lainnya mungkin kita bisa dapatkan melalui dinas-dinas terkait. Iya. Nah, Pak Putu, kemudian kalau kita kembali ke topiknya adalah pertanian agrowisata di Desa Pancasari, Pak ya. Kan memang ini menyangkut objeknya adalah para petani, kan? Betul. Nah, apa permasalahan yang muncul selama ini, Pak, tentang pengembangan agrowisata pertanian di Desa Pancasari ini? Permasalahan mungkin yang paling menonjol itu berdasarkan hasil dari wawancara yang tim kita lakukan, Bapak, itu adalah yang pertama kecemasan dari masyarakat, terutama pelaku usaha agrowisata yang sudah ada. Kecemasan apa itu? Terkait tentang kecemasan monotonnya kegiatan yang dilakukan, hanya terbatas ke wisata petik stroberi saja. Jadi keinginan mereka adalah adanya suatu inovasi yang bisa meningkatkan minat dan tetap menjaga keinginan daripada pengunjung untuk tetap berwisata pertanian di Desa Pancasari. Memenuhi keinginan pengunjung ya. Tetap ada inovasi-inovasi yang bisa menyebabkan pengunjung tetap betah datang ke Pancasari. Tidak hanya petik stroberi, habis dipetik makan pulang seperti itu. Tapi selama ini kenapa bisa tidak muncul inovasi? Apa karena SDM petaninya yang kurang, atau tidak ada ide-ide kreatif yang mendukung atau mendorong untuk para petani berinovasi di sana? Yang sudah ada, Bapak, beberapa petani memang sudah melakukan inovasi, tetapi itu hanya muncul beberapa individu saja, sehingga hanya 1 atau 2 kelompok saja yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu. Sedangkan petani yang lain hanya mengandalkan kegiatan petik stroberi sudah selesai. Sehingga perlu agar semua petani dan juga pelaku usaha petik stroberi itu mendapatkan keuntungan dari kegiatan pariwisata, sehingga perlu adanya tata kelola nanti dari pihak pemerintah desa dan juga dibantu oleh OPD-OPD terkait, agar tata kelolanya bisa meningkatkan kesejahteraan petani secara umum. Iya, berarti selama ini pemerintah desa atau instansi terkait belum melakukan penataan kelola atau mengintegrasikan para petani yang ada di Pancasari, belum, Pak? Betul. Untuk tata kelola itu masih belum terbentuk, Pak Roy. Jadi masih kegiatan usaha taninya itu untuk agrowisatanya itu masih terpisah-pisah, sehingga
dari masyarakat terutama petani itu berkeinginan untuk membentuk suatu kelompok dalam skala besar yang bisa menaungi mereka untuk kegiatan agrowisatanya nanti. Iya, nah sekarang kan kemudian sudah dilakukan kajian ilmiah nih, penelitian tentang agrowisata di Desa Pancasari. Kalau dari potensi yang dimiliki Pancasari memang luar biasa kan. Nah, apa rekomendasi kemudian yang Mbak Putu berikan nanti kepada pemerintah daerah atau instansi terkait sehingga memang agrowisata bisa dikembangkan, berinovasi, bahkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Pancasari? Untuk rekomendasi yang bisa kami berikan itu yang pertama adalah yang terpenting tata kelola. Tata kelola. Jadi pemerintah desa harus bisa membuat suatu tata kelola, di mana harus membentuk suatu manajemen atau suatu tata kelola yang membawahi petani-petani untuk menyusun kegiatan agrowisata ini. Misalnya yang nyata Pak Bro, tata kelola itu, manajemen itu seperti apa? Misalnya ada yang sudah ada misalnya di desa itu kan BUMDes. Jadi BUMDes itu mengakomodasi petani-petani yang memiliki usaha petik stroberi ini dan juga daerah-daerah yang memiliki potensi lainnya seperti ada sayuran, kemudian ada bunga potong, diakomodir sehingga ada suatu paket wisata nantinya. Tidak hanya di petik stroberi tapi juga ke tempat-tempat misalnya mereka bisa petik sayur atau juga bisa menyaksikan kegiatan pengolahan sayuran-sayuran menjadi produk kemasan seperti yang sudah ada. Itu adalah pembuatan pasta tomat dari tomat menjadi pasta seperti itu. Kemudian dari daun basah untuk daun tanaman herb seperti basil, kemudian ada rosemary itu dari basah menjadi kering dan si packing itu kan bisa menjadi suatu daya tarik. Nah, dengan tata kelola itu menjamin bahwa para petani akan bisa terintegrasi di sana, Pak Bro. Kalau melihat dari permasalahan yang muncul selama ini kan mereka masih terpisah-pisah gitu. Gimana? Dengan adanya tata kelola harapannya memang di awal akan berat pasti Pak untuk menyatukan satu pikiran. Ide untuk harus melakukan tata kelola dari mana? Dari Pemdesnya sendiri? Sebenarnya itu dari masyarakatnya. Harapannya mereka terbentuk suatu manajemen yang bisa mengelola masing-masing dari individu yang melakukan kegiatan agrowisata ini. Gitu. Harapannya beberapa masyarakat itu tidak hanya beberapa orang saja yang mendapatkan poin dari wisata, tetapi masyarakat petani terutama di Desa Pancasari semuanya bisa mendapatkan poin dan koin dari pariwisata. Untuk bisa menjadi terpadu mungkin agak sulit ya nanti ya. Betul, memang apalagi menyangkut pola pikir ya. Betul, Pak Roy. Memang itu harus menjadi suatu kesamaan pikiran di masyarakat Desa Pancasari dalam membentuk suatu kelompok bersama dan menyatukan satu pikiran mereka untuk sama-sama memajukan Desa Pancasari dan meningkatkan kesejahteraan petani dan persaingan jadi sehat ya. Betul. Nah, selain tata kelola apa lagi rekomendasinya? Selain tata kelola, kemudian yang menjadi rekomendasi kami adalah perlu adanya produk. Jadi di situ saat ini yang menjadi produknya hanya berupa stroberi ataupun sayuran basah. Sedangkan produk yang menjadi ciri khas Desa Pancasari seperti misalnya produk olahannya yang bisa dibawa pulang dan lebih awet gitu Pak Rak, itu belum ada. Belum ada ya? Betul. Jadi ketika panen produksi stroberi ini sia-sia terbuang-buang hasil. Selama ini masih banyak ya ketika overproduksi itu
baik stroberi ataupun sayuran akhirnya terbang, dan ya memang mereka melakukan pengolahan tapi hanya sebatas pengolahan menjadi pupuk. Sedangkan itu juga bisa diolah menjadi produk turunan lainnya, misalnya seperti dodol seperti itu, atau misalnya minuman yang berbasis stroberi.